Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Itu bang. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Luwu Selasa 10 November 2020 dimulai. Air Jaya Sakti. Maju. Jalan. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Mari kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pahlawan seluruh bangsa mendapat tempat yang layak di sisinya, dan kita yang hidup ini mampu Betapa hatiku Senin Cipta takkan dimulai. pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan Pahlawan Nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. With of Saudara Pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit ketika menjawab pertanyaan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan Pahlawan Nasional Prof. Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Pesan Pahlawan Nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. Pesan Pahlawan Nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Forskat dan sebagai wakil dari SI.
pesan pahlawan nasional Andi Jemma. Beliau berkata, kalau saya menurunkan bendera merah putih, saya akan dibunuh oleh rakyat saya. Tapi kalau saya tidak menurunkan bendera merah putih, saya akan dibunuh oleh tuan-tuan penjajah. Saya lebih baik dibunuh oleh tuan penjajah daripada dibunuh oleh rakyat saya sendiri. Disampaikan pada saat tentara penjajah memaksa menurunkan bendera merah putih. Pesan pahlawan nasional Opu Daeng Risaju. Rilek diremui itelo maigai, maia itelo sibatui. Lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Disampaikan pada saat Opu Daeng Risaju masuk ke hutan ketika diintai oleh tentara. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Pidato Bung Tomo melalui radio pemberontakan. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secari kain putih merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, izinkan saya membacakan amanat Menteri Sosial RI pada upacara bendera memperingati Hari Pahlawan tahun 2020, Selasa 10 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara peserta upacara yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini di seluruh pelosok tanah air dan perwakilan RI di luar negeri, kita dapat melaksanakan upacara bendera dan mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020 dengan hikmat, meskipun tengah masa pandemi COVID ini, tentunya dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua, sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk perjuangan melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meskipun dalam masa pandemi COVID, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020
diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemih di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Semangat kepahlawanan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya kita mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri negeri ini. Yakinlah, apabila setiap anak bangsa Indonesia tertanam semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saudara-saudara sekalian, peserta upacara yang pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang the founder father kita, Soekarno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar, atau bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi dan menghargai jasa-jasa pahlawannya. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong, mengisi kemerdekaan pembangunan negeri. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bumi pertiwi yang kita cintai ini. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing, penuh dengan daya kreasi yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta 10 November 2020, Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara. Terima kasih. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira?